kebutuhan individual murid. Jadi dari 2 sesi modul itu saya merangkum menjadi 4 alasan kenapa kita harus melakukan perubahan pada kurikulum kita. Nah, Bapak Ibu, alasan yang pertama tadi adalah adanya perkembangan informasi dan teknologi. Bapak Ibu, jangan kita sekolah dulu, kita pakai kurikulum CBSA, kurikulum 94, kurikulum KBK ya. Ya enggak? KTSIAP. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sesuai dengan kita dulu. Dan saat itu yang menjadi sumber belajar kita guru sama buku. Ada nggak sumber belajar lain Bapak Ibu? Sebenarnya tidak ada. Ya, tapi semakin kesini, ya, kalau kita kan namanya generasi milenial ya, generasi kita cocok yang kayak gitu. Semakin kesini, tumbuhlah generasi Z atau Gen Z. Mereka adalah para anak-anak yang lahir dan tumbuh bersama teknologi, atau kita sebut mereka sebagai digital native. Sehingga untuk bisa mengakomodir karakter mereka, kita harus berubah kurikulum menjadi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kurikulum yang di dalamnya ada pemanfaatan teknologi. Bukan berarti sebelumnya kurikulum tidak memanfaatkan teknologi, tapi kan semakin kesini, semakin ke tahun 2022, 2023, teknologi itu sangat dominan sekali penggunaannya di dalam kelas. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa kurikulum ini perlu berubah? Karena apa? Karena ada pergeseran sosial dan ekonomi. Sarjana pendidikan jadi guru, sarjana hukum jadi pengacara, seperti itu ya, contoh sederhana. Nah, sekarang kan apakah akan seperti itu saja? Kan tidak. Ya, ada yang punya skill untuk menjadi content creator, ada yang punya skill untuk menjadi ilustrator dan lain-lain. Nah, kita harus mengakomodir dong kebutuhan atau pergeseran sosial ekonomi di masyarakat supaya siswa kita ini bisa lebih bermanfaat di dalam masyarakat.